Sehat ya, baik. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu absen dulu ya. Ada yang masuk hari ini? Masuk semua ya. Alhamdulillah bisa mengikuti pembelajaran hari ini semuanya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin. Kemarin kan kita sudah belajar mengenai organ ekskresi beserta fungsinya, kemudian ada mekanisme pembentukan urin juga. Nah, di sini Ibu ingin bertanya, adakah yang masih ingat organ apa saja yang termasuk ke dalam sistem ekskresi? Saya, Bu. Ya, Mbak Lulu. Ginjal. Ada yang bertambah lagi? Saya, Bu. Ya. Hati. Kemudian ada? Oke, benar sekali ya. Ada kulit. Ya, kulit. Dan selain itu juga ada paru-paru ya. Ada paru-paru, jadi ada kulit, ada paru-paru, ada ginjal, gitu ya. Nah, di sini coba perhatikan ke depan. Di sini ada gambar anak kecil ya sedang minum air putih. Sudahkah kalian minum air putih hari ini? Sudah ya. Jangan sampai kita tidak minum air putih dalam 1 hari, karena akan berdampak pada kesehatan kita. Ayo, ketika kita tidak mengonsumsi air, apa yang terjadi dalam tubuh kita? Dehidrasi. Akan dehidrasi ya, atau kekurangan cairan. Nah, kekurangan cairan ini akan berimbas pada kinerja dari organ ekskresi kita, yaitu ginjal. Akan menghambat kinerja ginjal sehingga akan terjadi gangguan dalam mekanisme khususnya pembentukan urinnya. Nanti akan bermasalah pada urin yang kita keluarkan juga, seperti itu. Nah, itulah yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu mengenai gangguan sistem ekskresi. Tujuannya apa? Tujuannya setelah kalian mempelajari materi ini, kalian bisa tahu nih penyakit apa saja ya, atau gangguan apa saja nih yang bisa terjadi di dalam sistem ekskresi kita. Kemudian kita jadi tahu bagaimana sih cara mengobatinya, teknologi apa saja yang membantu pengobatan penyakitnya, kemudian pola hidup seperti apa yang bisa kita terapkan untuk menjaga sistem ekskresi kita ya. Nah, untuk pada hari ini kita akan belajar dengan berdiskusi ya. Kalian berdiskusi, setelah berdiskusi kalian presentasi, setelahnya Ibu akan memberikan evaluasi ya. Oke, kita masuk ke dalam materi ya, mengenai gangguan sistem ekskresi. Yang pertama ini ada yang dinamakan nefritis. Apa itu nefritis? Ada yang membacakan? Saya. Oke. Jadi nefritis itu nefronnya rusak. Yes. Terjadi radang nefron pada ginjal yang disebabkan oleh infeksi bakteri Staphylococcus. Oke, terima kasih ya Mbak Kia sudah membantu membacakan. Jadi yang namanya nefritis. Jadi biar kalian nggak bingung nih, nefritis itu apa ya? Nefritis nefron, berarti ada gangguan di nefron kita, di nefron ya. Nefritis nefron gitu. Jadi untuk memudahkan, nefritis itu apa ya? Penyakit apa ya? Oh, radang di ginjal, kerusakan di nefron kita ya, di ginjal gitu, di sistem pembentukan urin. Nah, nefritis ini mengakibatkan jadi masuknya kembali asam urat dan urea ke pembuluh darah yang seharusnya dikeluarkan malah masuk kembali gitu loh. Jadi akan mengganggu ya dalam sistem pembentukan urin. Kemudian penanganannya ketika terlanjurnya seseorang terkena penyakit nefritis itu bisa ditangani dengan cuci darah atau cangkok ginjal gitu ya. Selanjutnya di sini ada teknologi pengobatan jika terkena penyakit-penyakit tadi yang sudah kita pelajari ya. Di sini ada yang namanya hemodialisis, yaitu cuci darah. Nah, hemodialisis ini suatu alat ya yang dirancang, diibaratkan ini sebagai sistem ekskresi kita, khususnya ginjal kita,
untuk menyaring darah. Karena pada seseorang yang mengalami kerusakan ginjalnya atau gagal ginjalnya itu kan ginjalnya tidak bisa berfungsi secara baik, sehingga harus dibantu dengan alat buatan untuk menyaring darah. Yang ini dinamakan hemodialisis atau cuci darah ya. Itu selanjutnya ini ada bagaimana sih cara kita mencegah agar tidak terjadi gangguan di sistem ekskresi kita. Kita bisa menjaga pola hidup yang sehat ya, anak-anak. Apa aja itu? Kita harus mengkonsumsi air putih yang cukup. Ada yang tahu enggak nih maksimal kita untuk meminum air putih dalam satu hari? Ya? 18. 18, benar sekali ya. Ada 18. Kita harus memaksimalkan dalam satu hari itu mengkonsumsi 18 air putih. Kemudian mengatur pola makan, istirahat yang cukup, jangan bergadang ya. Siapa nih yang suka bergadang? Kemudian olahraga teratur. Ayo, yang suka rebahan aja. Kita harus olahraga ya ketika libur. Kemudian tidak merokok. Ada yang merokok di sini? Tidak ya. Kemudian minum alkohol. Tuh, membatasi asupan garam. Jadi jangan kelebihan garam. Karena apa? Kalau kita kelebihan garam, maka akan mengakibatkan gejala tadi ya yang sudah kita pelajari. Ada gejala namanya kencing batu atau namanya batu ginjal ya. Garam-garam mineral itu udah jarang minum air putih, sering konsumsi garam, itu akan memberikan gangguan di sistem ekskresi kita. Nah, itulah yang kita pelajari hari ini ya semuanya. Nah, selanjutnya ada kayak ingin menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kayak menyimpulkan? Saya dulu. Oke, Mbak Yuli. Kesimpulannya pada pembelajaran kali ini yaitu hari ini kita sudah belajar mengenai gangguan sistem ekskresi. Sangat banyak gangguan yang dapat terjadi di sistem ekskresi seperti gagal ginjal, batu ginjal, nefritis, kanker hati, diabetes. Dalam pengobatannya ada beberapa teknologi yang biasa digunakan seperti alat cuci darah atau mesin ginjal buatan, transplantasi ginjal. Kemudian supaya kita dapat terhindar dari gangguan sistem ekskresi, perlu kita menjaga pola hidup sehat. Kemudian dari mulai makan makanan yang sehat, olahraga yang cukup, dan minum air putih yang cukup. Oke, itu ya seperti yang sudah disimpulkan Mbak Yuli. Ibu tegaskan lagi bahwa banyak bisa saja terjadi ya gangguan di sistem ekskresi kita seperti gagal ginjal, kemudian ada yang namanya jerawat juga ya, itu yang terjadi pada kulit gitu. Yang kemudian teknologi yang bisa membantu itu ada namanya alat buatan seperti alat buatan yang mirip ginjal yaitu hemodialisis, yang kemudian untuk menjaganya kita bisa mengkonsumsi air putih yang cukup dan yang lain sebagainya. Yang kemudian adakah yang ingin merefleksi pembelajaran hari ini? Oke, Mbak Lulu. Pada pembelajaran kali ini saya dapat memahami gangguan apa saja yang dapat terjadi di sistem ekskresi, nah cara pengobatan dan bagaimana pola hidup yang sehat untuk menjaga alat ekskresi. Kemudian saya menjadi sadar akan pentingnya menjaga kesehatan tubuh kita. Kemudian pembelajaran hari ini itu sangat menyenangkan. Oke, terima kasih ya untuk refleksinya hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Nah, habis ini Ibu akan kasihkan link post test ya untuk mengevaluasi kalian apakah sudah paham belum sama materi yang diajarkan Ibu hari ini. Nah, untuk pembelajaran hari ini ada yang ingin ditanyakan? Belum ya? Oke, belum. Nah, karena belum, untuk Ibu akan sampaikan pertemuan minggu depan kita akan belajar ya mengenai materi baru yaitu sistem pencernaan. Kalian bisa belajar dulu dari internet seperti itu ya. Oke, baik, karena sudah selesai, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil